Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Putra. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau dengan asal prodi keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang saya bikin mengenai konsep asuhan keperawatan dengan riwayat pasien penyakit tropis, yaitu penyakit DAF. Dengue hemorrhagic fever atau DAF merupakan penyakit demam berdarah dengue atau DBD yang lebih parah. Perbedaannya antara DBD dan DAF terletak pada tingkat keparahan dan dampak pada tubuhnya. Sama seperti DBD, dengue hemorrhagic fever disebabkan oleh infeksi virus dengue yang menular lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti. Proses infeksi bermula ketika nyamuk yang terinfeksi virus menggigit seorang untuk mencari darah sebagai sumber makanan. Virus dengue kemudian masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk tersebut. Setelah itu, virus berkembang biak di dalam sel-sel manusia, terutama di sel-sel yang terlibat dalam sistem kekebalan tubuh. Sejumlah faktor seperti faktor genetik, kondisi kesehatan, dan tipe virus dengue yang menyebabkan infeksi juga dapat mengambil tingkat keparahan DBD sehingga berkembang menjadi kondisi ini yang disebut dengan penyakit DAF. Aedes aegypti. Ini adalah bentuk dari ciri-ciri nyamuk yang membawa virus dengue tersebut. Yang pertama, ukuran. Ukuran relatif kecil dengan panjang sekitar 0,5 cm dengan warna hitam dengan belang-belang putih pada tubuh dan kaki. Bentuk tubuhnya ramping dan kakinya panjang. Ciri khasnya ada pada garis-garis putih keperakan yang menyerupai bentuk lira atau kecapi pada bagian punggung atau dorsum torak. Menurut World Health Organization atau WHO, demam berdarah telah menyebar ke lebih dari 100 negara dengan sekitar 40% populasi dunia atau sekitar 3 miliar orang tinggal di wilayah yang berisiko. Setiap tahunnya hingga 400 juta orang terinfeksi dengue dengan sekitar 100 juta mengalami gejala dan 20.000 meninggal dunia. Waspada dengan gejala. Nah, ini ada beberapa bentuk gejala yang akan dialami seseorang yang telah terkena dengan virus dengue atau gejala DBD dan DF tersebut. Yang pertama itu sakit perut yang parah dan nyeri tekan. Yang kedua, muntah terus-menerusan bahkan mengalami muntah darah atau hematemesis. Yang ketiga, epistaxis atau pendarahan pada gusi. Yang keempat, kotoran berwarna hitam dan lengket atau melena. Yang kelima, perut terlihat busung. Yang keenam, kelesuan, kebingungan atau kegelisahan. Yang ketujuh, hepatomegali, eosinophila atau ascites. Yang ketujuh, perubahan suhu secara mendadak dan dari demam menjadi hipotermia atau panas yang sangat tinggi. Berikut cara mengatasi DAF yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, perawatan di rumah sakit. Nah, jika kamu terkena penyakit DAF, jika tidak bisa ditangani secara mandiri di rumah, maka sangat dianjurkan untuk melakukan perawatan di rumah sakit agar dapat mengatasi penyakit ini lebih cepat. Yang kedua, pemberian cairan intravena. Nah, ini dapat dilakukan oleh orang yang telah profesional. Yang ketiga itu pemantauan tanda-tanda vital. Nah, pemantauan tanda-tanda vital ini digunakan jika kita bisa mengetahui berapa titiknya tanda-tanda vital seseorang tersebut. Yang kedua, transfusi darah. Nah, transfusi darah ini digunakan untuk pemberian darah terhadap orang yang terkena penyakit DBD. Yang kelima itu mengatasi nyeri
nyeri dan demam. Nah, biasanya mengatasi nyeri dan demam ini bisa menggunakan kompresor yang diletakkan pada dahi seseorang agar dapat menurunkan panas orang yang telah terkena penyakit DF ini. Yang keenam, cek laboratorium rutin. Nah, ini agar dapat mengetahui berapa jauh penyakit DF ini yang telah terkena pada orang tersebut. Yang ketujuh, mencakupi kebutuhan nutrisi dan istirahat. Kesimpulan, oleh sebab itu dibutuhkan investasi jangka panjang yang berfokus pada perubahan perilaku masyarakat, khususnya di daerah pergenangan air dan perkotaan, agar turut aktif dalam pencegahan penyebaran penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti.